Audio Jungle. Katanya Al-Quran itu turun bulan Ramadan, Pak Ustadz. Oh iya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran itu. Terus waktu Nabi Haji Wada itu kan turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Waktu haji itu kan bukan bulan Ramadan, Pak Ustadz. Katanya Quran turun bulan Ramadan, terus bulan haji kok turun lagi. Pokoknya jangan banyak nanya. Banyak nanya itu Bani Israel. Ustadz, Quran itu turunnya 17 Ramadan. Oh iya, kita di Indonesia memperingatinya 17 Ramadan. Terus kita disuruh i'tikaf 10 terakhir. Katanya 10 terakhir itu nuzul Quran. 17 turun, 10 terakhir kok turun lagi, Pak Ustadz? Gak boleh banyak nanya. Banyak nanya masuk neraka. Ustadz, ya, Quran itu yang pertama turun Iqra kan? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama turun. Iya. Sepakat semua ulama itu pertama turun. Iya. Terus waktu kita buka Quran, yang pertama Al-Fatihah. Berarti beda dong Quran yang turun ke Nabi dengan yang ada sekarang. Ini pun nggak boleh juga ditanyakan. Kalau nanya berarti masuk neraka. Akhirnya orang pun bilang, itu Ustadz apa? Itu Ustadz neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Jadi banyak sekali pertanyaan tentang nuzul Quran ini. Bagaimana jawabannya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tentang masalah Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, lalu kemudian turunnya itu yang pertama Iqra, tapi kenapa yang ada di mushaf Al-Quran sekarang Al-Fatihah? Karena Nabi berkhalwat. Khalwat itu bersendiri, menyendiri 3 kali di Gua Hira. Nama gunungnya Jabal Nur. Tempat Nabi bersembunyi waktu hijrah namanya Jabal Sur. Tempat turunnya wahyu Jabal Nur. Tempat Nabi waktu mau hijrah namanya Jabal Sur. Ini banyak jamaah umroh ini pulang cerita, saya naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Sama-sama nganggu. Direkam lagi. Streaming. Jadi Nabi itu ketika umur 38, dia naik ke atas Jabal Nur. Nggak terjadi apa-apa. Umur 39 dia naik lagi. Nggak terjadi apa-apa. Umur 40, disitulah turun malaikat Jibril. Iqra, kata malaikat. Nabi menjawab, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Akhirnya malaikat membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Al-Quran itu turun pertama kali, lalu turun pada bulan-bulan berikutnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampai Nabi meninggal dunia. Jadi yang dimaksud dengan turun bulan Ramadan, turun pertama kali.
Adapun pada berikut-berikutnya di luar Ramadan, ada yang turun tanpa pertanyaan, ada yang turun menjawab pertanyaan jamaah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti diinfakkan. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan. Yas'alunaka, banyak lagi lah pokoknya. Nah, jadi tentang masalah yang udah terjawab tentang masalah di luar Ramadan dan di bulan Ramadan. Kenapa yang pertama kali turun Iqra, kok yang tertulis di mushaf kita Al-Fatihah? Yang turun pertama dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Tapi Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi lauhim mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Susunannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Ini yang ada di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ini turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini stasiun transmisi. Sekali turun 30 juz, 114 surat. Inna anzalnahu fi lailatin, bukan, fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu yang sekali turun. Lalu dari stasiun transmisi Baitul Izzah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW sesuai situasi dan kondisi. Aneh dan uniknya, turunnya kacau balau tapi bisa tersusun lagi secara rapi. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, malaikat Jibril sudah membacakan ke Nabi Muhammad sesuai dengan susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kira-kira bisa difahami? Memang kalau belum sarapan susah paham.